Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Dalam BDR kali ini atau belajar dari rumah, kita akan memahami regulasi bidang kehumasan. Ini adalah KD kedua dalam kompetensi dasar otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11. Ya, setiap bagian kehumasan dalam sebuah perusahaan sangat erat hubungannya dengan fungsi manajemen yang berlaku dalam satu perusahaan. Nah, bagian kehumasan perusahaan biasanya akan bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan hubungan dalam antara masyarakat dengan perusahaan tentunya ya anak-anak. Nah, oleh karena itu, divisi atau divisi kehumasan itu menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan. Nah, kesuksesan suatu perusahaan itu pasti harus ada yang membuat lurus atau membuat aturan. Nah, aturan-aturan di sini yang berlaku itu harus sesuai dengan bidang kehumasannya atau tujuan-tujuan dari satu perusahaan tersebut. Nah, seperti apa? Yuk kita coba kupas terlebih dahulu. Ya, next. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan regulasi? Apa kaitannya regulasi dengan kehumasan? Nah, mungkin kalian ada yang sudah mengetahui. Nah, regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Nah, contohnya pembatasan hukum yang dilakukan oleh otoritas pemerintah. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku, misalnya menjatuhkan sanksi seperti misalnya denda, atau ternyata dia melanggar hukum maka harus dipidana. Seperti itu. Jadi intinya regulasi itu adalah pengendalian perilaku oleh manusia agar terjadi suatu aturan yang seimbang. Nah, apa sih tadi kaitannya antara kehumasan dengan regulasi atau regulasi kehumasan itu seperti apa? Nah, di sini adalah pengendalian humas dalam perusahaan yang memiliki kaitan dengan fungsi manajemen yang berlaku dalam perusahaan. Nah, regulasi kehumasan di sini berarti mengatur hal-hal yang ada di dalam perusahaan antara humas dengan perusahaan dan masyarakat. Nah, regulasi kehumasan ini memiliki berbagai kode etik yang harus ditetapkan sebagai pedoman yang bertujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi ada kesetaraan atau keseimbangan antara humas, perusahaan, dan masyarakat. Ya, next Selanjutnya adalah keterkaitan regulasi dan perilaku humas. Apa sih anak-anak menurut kalian keterkaitannya antara regulasi dan perilaku humas? Regulasi kan tadi kan tentang hukum tuh, perilaku kan bagaimana orangnya, bagaimana sikapnya dia. Nah, kaitannya apa? Ada yang tahu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, jadi kaitannya itu supaya ada upaya untuk membatasi setiap respon dan dalam merespon agar tidak berdampak negatif bagi humas maupun perusahaan. Nah, dalam hal regulasi ini, perilaku praktisi public relation itu sangat berkaitan, Nak. Karena yaitu tadi, ada respon dan di dalam respon itu
supaya tidak terjadi salah komunikasi atau miskomunikasi. Nah, selain itu, keterkaitan regulasi dengan perilaku praktisi humas ini juga menimbulkan satu kualitas dan kinerja yang baik untuk perusahaan tentunya. Nah, di sini berarti sudah paham ya kaitannya itu seperti apa. Intinya adalah tujuan perusahaan itu tercapai dengan adanya saling pengertian antara humas, perusahaan dengan masyarakat. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada kasus nih, Kominfo minta KPI pastikan punya regulasi untuk awasi konten YouTube dan Netflix. Apa itu KPI? Kalian tahu atau sudah pasti tahu? KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, Kominfo adalah pemerintah nih. Kominfo itu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, di sini kan kita sudah lebih tahu kan sebelumnya bahwa YouTube katanya mau ditutup atau Netflix katanya tadinya kan ditutup tuh, dicabut, kemudian kembali dibuka gitu kan. Nah, ini konten-konten yang ada di YouTube dan Netflix ini kadang-kadang tidak disaring oleh KPI. Jadi berbeda gitu antara yang di televisi dengan yang ada di YouTube atau Netflix. Misalnya kalian nonton anime seperti Naruto misalnya. Nah, kalian jika nonton di stasiun televisi pasti ada ngeblur-ngeblurnya tuh banyak tuh ya kan. Kalian misalnya dia ada adegan dipukul gitu, pasti nanti ada ngeblurnya tuh. Nah, berbeda jika kalian nonton di YouTube atau kalian nonton di Netflix. Itu sama sekali tidak ada pemotongan atau ngeblur-ngeblur seperti itu. Nah, itu harus ada regulasinya tuh, regulasi atau aturannya supaya antara konten YouTube, Netflix, dan yang ada di stasiun TV tidak jauh berbeda. Nah, di sini saya buat pertanyaan nih, kenapa regulasi itu harus dibuat? Terus dalam hal ini siapa yang membuat regulasi? Nah, regulasi ini harus dibuat, tadi kan saya sudah jawab sebelumnya ya. Jadi supaya ada keseimbangan antara yang ada di TV, YouTube, dan Netflix. Jadinya tidak ada tumpang tindih di antara ketiga orang yang ada di sana ya gitu kan. Nah, terus dalam hal ini siapa yang membuat regulasi? Nah, di sini yang membuat regulasi pasti pemerintah nih. Dalam hal ini yaitu Kominfo. Nah, kenapa Kominfo? Karena dia yang memegang peranan mengenai komunikasi dan informasi tentunya, ya kan anak-anak? Nah, dari sini kalian sudah bisa deh mulai menerapkan. Maksudnya regulasi ini apa sih? Kenapa harus kita belajar mengenai regulasi kehumasan? Itu intinya adalah yaitu aturan yang dibuat agar terjadi saling pengertian atau keseimbangan antara apa yang kita wajibkan dengan hak yang harus dipenuhi dengan kewajiban-kewajiban kita. Seperti itu. Ya, next. Nah, dampak regulasi dan perilaku praktisi humas. Seperti apa sih dampaknya? Terus dari perilaku praktisi humas tersebut gitu. Nah, jadi dampaknya ini terjadi adanya dengan adanya regulasi dan dan perilaku praktisi public relation gitu mungkin akan membuat kualitasnya tadi yang seperti saya bilang kualitas dan kinerjanya itu meningkat. Nah, di sini dampak regulasinya pasti kan
kualitasnya, kinerjanya menjadi baik gitu, meningkat. Terus adanya peran pembatasan yang dapat dipatuhi agar menjadi keseragaman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dengan adanya regulasi, jadi ada keseragaman, keseimbangan. Nah, itu bakal akan muncullah saling pengertian. Titik berat di sini bahwa sebuah regulasi itu pasti punya dampaknya. Dampaknya yang seperti apa? Yang baik kah atau yang buruk kah? Dampak baik dan buruk pasti ada. Tapi dengan adanya regulasi ini, ada acuan yang dapat kita jalani. Seperti itu. Next. Nah, di sini kita ada kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation di Indonesia. Nah, di sini ada pasal-pasal yang kalian akan pelajari. Nah, di dalam kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia ini atau APPRI ini itu ada 17 pasal. 17 pasal ini ada penjelasannya masing-masing, tapi saya kupas sedikit-sedikit saja ya. Seperti yang pertama, pasal 1, norma-norma perilaku profesional. Nah, di sini intinya seorang anggota PR itu wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri dari setiap anggota masyarakat. Intinya dia itu harus patuh dengan adat istiadat profesional setempat. Nah, yang kedua ada pasal 2 nih, penyebarluasan informasi. Nah, semua anggota ini tidak akan menyebarluaskan. Jadi intinya dia itu dapat bertanggung jawab terhadap informasi-informasi yang ada. Di pasal 3 ada media komunikasi, pasal 4 ada kepentingan yang tersembunyi, pasal 5 ada informasi rahasia. Intinya adalah setiap seorang humas itu punya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, selanjutnya di pasal 6 ada pertentangan kepentingan. Jadi setiap anggota tidak akan mewakili kepentingannya masing-masing. Jadi semuanya netral. Netral apa nih? Netral itu maksudnya tidak memihak satu orang pun. Jadi sesuai dengan ya tujuannya dia apa gitu. Tapi dia tidak memihak A atau tidak memihak B. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pasal 7, sumber-sumber pembayaran. Nah, jasa pembayarannya itu seperti apa gitu. Harus dengan persetujuan yang jelas. Selanjutnya pasal 8, memberitahukan kepentingan keuangan. Pasal 9, pembayaran berdasarkan hasil kerja masih seputar keuangan. Selanjutnya pasal 10, menumpang tindihkan pekerjaan orang lain. Di sini maksudnya seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi. Jadi intinya itu dia punya kepentingan lain juga di sini. Nah, selanjutnya pasal 11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Di sini maksudnya itu tidak menawarkan atau intinya ya itu tadi imbalannya itu sesuai dengan hasil kerjanya, dia tidak masuk ke ranah lain. Kalau di situ bilangnya, kalau sekarang bilangnya korupsi, seperti itu mungkin ya. Nah, pasal 12 mengkaryakan anggota parlemen, pasal 13 mencemarkan anggota-anggota lain, pasal 14 instruksi atau perintah pihak lain, pasal 15 itu nama baik profesi. Nah, jadi dia seorang humas itu tidak boleh merugikan nama baik asosiasi maupun profesinya mereka. Seperti itu. Pasal 16 menjunjung tinggi kode etik. Nah, di sini jadinya dalam melaksanakan keputusan-keputusannya itu harus sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dia harus berkewajiban untuk memberitahukan hal-hal yang memang benar-benar ada seperti itu. Pasal 17 itu yang terakhir tentang profesi lain.
Jadi dia itu harus menghargai kode etik dari profesi yang lainnya. Jadi sadar akan profesi lain juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perhumas Indonesia. Nah, di sini ada 4 pasal, dimulai dari komitmen pribadi. Nah, di komitmen pribadi ini, maaf, kepencet. Di komitmen pribadi ini, seorang PR itu harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi yang setinggi-tingginya. Maksudnya yaitu dalam hal ini seorang humas itu punya komitmen yang tinggi dari pekerjaannya. Yang kedua, perilaku terhadap klien atau atasan. 3, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Semuanya diatur berdasarkan pasal-pasal ya, Nak. Yang keempat nih, pasal terakhir itu mengenai perilaku terhadap teman sejawat. Jadi itu seperti contohnya tidak melukai secara sengaja reputasi orang lain atau teman-temannya dia sendiri, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah kode etik kehumasan pemerintah. Setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah punya sikap atau perilaku untuk berkomunikasi dengan sesuai dengan kode etik antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, kode etik bagi pengelola atau anggota kehumasan pemerintah juga dimaksudkan sebagai perwujudan dan jati diri dari profesi kehumasan pemerintah yang terbuka dan komunikatif sebagai bagian dari integral atau pusat fungsi dari abdi pemerintah. Nah, di sini dibagi menjadi 3, Nak. Ada hubungan kerja, tanggung jawab pengelola, atau anggota kehumasan pemerintah, dan hak jawab dan hak koreksi. Di bagian hubungan kerja ini dibagi lagi, ada kewajiban keluar organisasi dengan media massa. Nah, selanjutnya di kewajiban juga pasti ada larangannya. Larangannya apa? Bukan contohnya nih ya. Pertama, dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. Nah, itu salah satu larangannya, pasti ya. Yang kedua, dilarang memecah belah atau menyesatkan orang. Pasti, tentunya. Dan misalnya juga, bukan misalnya sih, maksudnya selanjutnya, itu ada itikat buruk mencemarkan nama baik, dilarang mencemarkan nama baik. Itu seperti kode etik yang sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu juga. Jadi larangan-larangannya itu juga lumayan ada beberapa. Bisa kalian nanti lihat kalau udah punya LKS pasti ada. Kalian bisa baca. Selanjutnya ada hak jawab dan hak koreksi. Nah, jadi informasi ini dilihat nih dari hak jawabnya dan hak koreksinya supaya supaya si pemerintah bisa meluruskan atau meralat antara berita-berita yang beredar dengan kenyataannya gitu. Harus sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah kode etik kehumasan pemerintah yang dibagi menjadi 3 bagian ini. Seperti itu. Nah, dari semua penjelasan ini, kalian bisa merumuskan bahwa regulasi dalam bidang humas itu diperlukan. Regulasi kehumasan itu harus ada karena mengatur pedoman kalian atau mengatur pedoman si humas supaya tidak keluar dari jalurnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya inilah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ketiga yang saya buat ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti,
dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kalian. Jika ada any question nih, question kalian, pertanyaan kalian, kalian bisa lihat tanya saya di IG saya @adekomaria atau di YouTube channel saya langsung kalian komen di sini. Kalau jika ada pertanyaan atau kalian sudah menonton, kalian tulis, Bu, saya sudah menonton, gitu. Karena kalau kalian nggak nulis komentarnya, ya kalian tidak tercatat sebagai warga OTK Humas yang saya pelajari atau yang saya ajari gitu. Jadi tolong di kolom komen kalian bisa tulis kalian sudah menonton. Seperti itu. Nah, setelah ini kalian bisa langsung ke Google Classroom. Di sana sudah ada tugasnya. Silakan dikerjakan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Ditunggu video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.